Panasnya ruang tamu terasa lebih menyengat dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaan Diana saja. Udara seolah berhenti bergerak, terbebani oleh aroma parfum mahal ibu-ibu sosialita yang bercampur dengan wangi kue-kue di atas meja. Diana bergerak pelan di antara mereka, membawa nampan berisi cangkir-cangkir teh yang baru diseduh. Senyum tipis terpasang di wajahnya seperti topeng yang sudah terlalu sering ia kenakan. Ini adalah arisan bulanan Ibu Hilda, mertuanya, sebuah panggung sandiwara di mana Diana selalu mendapatkan peran sebagai pelayan tanpa nama. Ia sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan, dengan bisikan-bisikan yang berhenti setiap kali ia mendekat, dan dengan senyum palsu yang ditujukan kepadanya. Selama 3 tahun pernikahannya dengan Bayu, semua ini telah menjadi rutinitas yang menyakitkan. "Diana, sini," panggil Ibu Hilda dengan suara yang dibuat semanis mungkin. Namun nadanya tetap tajam menusuk. Diana segera mendekat, meletakkan nampan di meja terdekat. "Iya, Bu," jawabnya lembut. Ibu Hilda menunjuk sepotong kue bolu pandan di atas piring salah seorang tamunya. Kue itu buatan Diana, satu-satunya kue yang ia buat sendiri di antara jajaran kue-kue mahal yang dipesan dari toko kue ternama. Ia membuatnya pagi-pagi sekali, berharap sedikit sentuhan personal bisa meluluhkan hati mertuanya. Sebuah harapan yang naif. "Tentu saja. Ini kuemu, kan?" tanya Ibu Hilda. Tamunya, seorang wanita dengan perhiasan berkilauan, menatap kue itu dengan ekspresi aneh. Diana mengangguk pelan. "Iya, Bu. Itu bolu pandan kesukaan Mas Bayu." Ibu Hilda tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. "Oh, begitu. Saya cuma mau bilang, lain kali tidak usah repot-repot. Ya, kasihan teman-teman saya. Mungkin mereka tidak terbiasa dengan kue rumahan seperti ini. Kita harus menjaga standar. Diana, jangan sampai arisan kita ini terkesan murahan." Kata-kata itu diucapkan dengan volume yang cukup untuk didengar oleh semua orang di sekitarnya. Terasa seperti tamparan keras di pipi Diana. Wajahnya memanas. Darahnya berdesir menahan malu. Ia bisa merasakan beberapa pasang mata menatapnya dengan kasihan, dan beberapa lainnya dengan cemoohan yang tersembunyi. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencari-cari sosok Bayu, suaminya, berharap menemukan sedikit saja dukungan. Ia menemukannya di sudut ruangan, sedang asyik tertawa sambil menunjukkan sesuatu di layar ponselnya kepada teman arisan yang lain. Bayu melirik sekilas ke arahnya, melihat kejadian itu, lalu dengan cepat membuang muka, kembali tenggelam dalam percakapannya seolah tidak ada apa-apa. Jantung Diana terasa mencelos. Kekosongan yang ia rasakan setiap kali Bayu mengabaikannya kini terasa begitu besar, begitu dalam, seolah hendak menelannya hidup-hidup. "Maaf, Bu. Lain kali akan saya ingat," ucap Diana dengan suara bergetar yang coba ia kendalikan. Ia membungkuk sedikit, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju dapur. Di dapur, ia mencengkeram tepi meja porselen dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering untuk hal-hal semacam ini. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa. Rasa lelah karena terus-menerus berusaha menjadi sosok yang tidak akan pernah bisa diterima. Ia menatap tangannya yang sedikit kasar karena pekerjaan rumah, membandingkannya dengan tangan Ibu Hilda dan Rani, adik iparnya, yang selalu terawat sempurna. Rani masuk ke dapur sambil membawa piring kosong, meletakkannya dengan kasar di wastafel. "Mbak Diana ini ada-ada saja. Bikin malu keluarga tahu nggak?" cibir Rani tanpa menatapnya. Sudah tahu teman-teman mama itu levelnya seperti apa. Masih saja nekat menyajikan kue kampung. Kalau mau cari muka itu pakai cara yang lebih cerdas, dong. Diana tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, menghitung dalam hati, mencoba menenangkan badai yang bergemuruh di dadanya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk bersabar. Demi pernikahannya. Demi cintanya pada Bayu. Cinta yang kini terasa semakin pudar warnanya. Ketika arisan akhirnya selesai dan para tamu pulang meninggalkan jejak gosip dan aroma parfum yang memudar,
Suasana rumah menjadi sunyi yang mencekam. Ibu Hilda duduk di sofa. Wajahnya masam. Rani sibuk memainkan ponselnya. Sesekali tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Bayu, setelah mengantar tamu terakhir, masuk dan duduk di samping ibunya. Sama sekali tidak melirik ke arah Diana yang sedang membereskan sisa-sisa kekacauan di ruang tamu. Malam itu, setelah Diana menyelesaikan semua pekerjaan rumah, dari mencuci piring hingga mengepel lantai, ia masuk ke kamar. Bayu sudah berbaring di tempat tidur. Matanya terpaku pada layar laptop. Diana duduk di tepi ranjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Mas," panggilnya pelan. Jawab Bayu tanpa mengalihkan pandangan. "Tadi, soal kue itu." Bayu akhirnya menutup laptopnya dengan sedikit kasar. Ia menatap Diana dengan ekspresi lelah dan jengkel. "Apalagi, Diana? Bisakah kita tidak membahas hal-hal sepele? Aku capek." "Itu bukan hal sepele buatku, Mas. Aku dipermalukan di depan banyak orang. Di depan teman-teman ibu. Dan kamu hanya diam. Kamu melihatnya. Mas, aku tahu kamu melihatnya. Lalu aku harus bagaimana?" Suara Bayu sedikit meninggi. "Aku harus membela kamu dan melawan ibuku sendiri? Begitu? Kamu tahu kan sifat ibu seperti apa? Kenapa kamu tidak bisa mengalah saja? Kenapa kamu selalu memperpanjang masalah?" Gelas itu retak. Argumen yang sama, pembelaan diri yang sama, dan pada akhirnya, Diana selalu menjadi pihak yang disalahkan karena tidak bisa mengerti. "Mengalah? 3 tahun ini aku sudah mengalah. Mas, aku meninggalkan semuanya demi kamu. Aku hidup di sini, di rumah ibumu, menjadi satu-satunya orang yang tidak dianggap. Aku menelan setiap hinaan, setiap sindiran. Aku hanya minta satu hal dari kamu. Mas, aku hanya minta kamu berdiri di sampingku. Bukan di belakangku, apalagi di seberangku." Suara Diana bergetar hebat. Air mata yang tadi ia tahan kini mulai menggenang di pelupuk mata. Bayu menghela napas kasar, membuang muka. Ia tampak frustrasi. Tapi bukan karena penderitaan istrinya, melainkan karena ia dipaksa untuk menghadapi drama yang tidak ia inginkan. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela. "Dengar, Diana," katanya dengan nada yang lebih tenang, namun terasa lebih dingin dan menusuk. "Ibuku memang begitu, tapi dia ibuku. Rani juga adikku. Ini keluargaku. Kalau kamu mau jadi bagian dari keluarga ini, ya kamu harus beradaptasi. Sabarlah." Lagi pula, ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Diana dengan tatapan meremehkan yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. "Memangnya kamu bisa hidup tanpa aku?" Kalimat terakhir itu menghantamnya seperti palu godam. Semua retakan di gelas kesabarannya seketika pecah berkeping-keping. Kehangatan terakhir di hatinya padam, digantikan oleh dinginnya kekecewaan yang membekukan. Ia menatap Bayu, pria yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat apa-apa selain orang asing yang egois. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang tenang dan mantap. Tidak ada lagi getaran di tubuhnya. Yang ada hanya sebuah keputusan yang solid dan tak tergoyahkan. Ia berjalan melewati Bayu, masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Saat ia keluar, Bayu sudah kembali ke tempat tidurnya, menganggap masalah telah selesai seperti biasanya. Diana berjalan ke sudut kamar, mengambil ponselnya dari dalam tas. Ia membuka daftar kontaknya, jarinya berhenti pada sebuah nama yang jarang sekali ia hubungi. Nama yang selalu menjadi jaring pengamannya, yang ia hindari karena harga dirinya. Tapi malam ini, harga dirinya tidak lagi penting. Yang penting adalah menyelamatkan sisa-sisa dirinya yang hampir hancur. Ia menekan tombol panggil. Telepon itu tersambung setelah dering kedua. "Halo?" Suara berat dan tenang di seberang sana terdengar. Diana menarik napas dalam-dalam, memastikan suaranya tidak bergetar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang gelap.
melihat seorang wanita dengan mata yang lelah namun kini bersinar dengan cahaya baru. Cahaya keputusan. "Kak," panggilnya pelan, namun tegas. "Kak Angga." Ada apa?" Nada suara kakaknya langsung berubah khawatir. Diana memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya lagi. "Jemput aku. Waktunya sudah tiba." Beberapa hari setelah malam yang menentukan itu, suasana di rumah Ibu Hilda terasa aneh. Ada ketegangan yang membeku di udara, seperti keheningan sebelum badai datang. Diana tidak lagi berusaha bersikap manis atau mencari perhatian. Ia melakukan tugas-tugasnya dalam diam, bergerak seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Ia makan sendirian di dapur, tidur lebih awal, dan berbicara hanya jika ditanya. Sikapnya yang dingin dan menjaga jarak ini membuat Ibu Hilda dan Rani merasa terusik. Namun mereka menafsirkannya sebagai rajukan kekanak-kanakan yang akan segera berakhir. Bayu sendiri tampak tidak peduli. Ia sibuk dengan pekerjaannya dan menganggap Diana hanya butuh waktu untuk mendinginkan kepala. Mereka semua salah besar. Pagi itu, suara bel pintu yang nyaring memecah kesunyian. Seorang kurir berseragam berdiri di depan pintu membawa sebuah amplop coklat tebal. Rani yang sedang bersantai di ruang tamu dengan malas membukakan pintu. "Untuk Ibu Hilda," kata kurir itu sambil menyerahkan amplop. Rani menerimanya dengan kening berkerut, lalu menutup pintu. "Ma, ada surat penting nih, kelihatannya dari kantor hukum," teriaknya sambil berjalan menuju ruang keluarga tempat ibunya sedang menonton televisi. Ibu Hilda mengambil amplop itu. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Ia merobeknya dengan tidak sabar. Matanya bergerak cepat membaca baris-baris kalimat yang tercetak rapi di atas kertas berkop resmi. Perlahan, ekspresi penasarannya berubah menjadi keterkejutan, lalu berubah lagi menjadi ekspresi geli yang meremehkan. "Hah?" Ia mendengus keras, lalu tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh dengan cemoohan. "Luar biasa. Benar-benar luar biasa." Rani yang penasaran langsung merebut kertas itu dari tangan ibunya. Matanya membelalak saat membaca judul surat itu. Surat gugatan cerai atas nama penggugat Diana Anindita terhadap tergugat Bayu Pratama. "Apa?" Pekik Rani tak percaya. "Mbak Diana menggugat cerai Mas Bayu?" "Yang benar saja." Tawa Ibu Hilda semakin keras, memenuhi seluruh ruangan. Ia bersandar di sofa, memegangi perutnya seolah baru saja mendengar lelucon terbaik abad ini. Anak itu pasti sudah gila. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia menggugat anakku. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Apa dia pikir pengadilan akan memenangkannya? Saat itu, Diana turun dari lantai atas. Sudah rapi dengan pakaian sederhana namun bersih. Ia mendengar tawa mereka, melihat surat gugatan itu dipegang oleh Rani. Ia tahu momen ini akan datang. Ia berjalan lurus ke dapur untuk membuat sarapan. Gerakannya tenang seolah tidak terpengaruh oleh drama yang sedang berlangsung. Ketenangan Diana justru semakin memancing amarah mereka. Bayu, yang baru saja keluar dari kamar mandi, mendengar keributan itu dan mendekat. "Ada apa ini pagi-pagi sudah tertawa keras sekali?" tanyanya. Rani segera menyodorkan surat itu ke depan wajah kakaknya. "Ini, Mas. Lihat, istrimu yang tidak tahu diuntung itu. Dia menggugat cerai kamu." Wajah Bayu langsung berubah pucat. Ia membaca surat itu dengan cepat. Napasnya tertahan. Ada campuran rasa kaget, marah, dan egonya yang terluka di matanya. Ia bergegas menyusul Diana ke dapur. "Diana, apa-apaan ini?" bentaknya sambil mengibaskan surat itu di depan wajah Diana. Diana menoleh, menatap suaminya dengan tatapan datar. "Itu surat gugatan cerai. Aku rasa isinya sudah cukup jelas." "Kamu serius? Setelah semua yang aku berikan? Setelah keluargaku menampungmu di sini?" Suara Bayu meninggi, nadanya penuh dengan tuduhan. "Menampungku?" Diana tersenyum tipis, senyum pertama yang mereka lihat dalam beberapa hari,
namun senyum itu terasa dingin dan kosong. Atau menjadikanku pesuruh tanpa bayaran? Kamu menyebut hinaan dan cacian setiap hari itu sebagai pemberian? Jaga bicaramu, Diana. Ibu Hilda kini sudah berdiri di ambang pintu dapur. Matanya melotot marah. Kamu itu benar-benar perempuan tidak tahu terima kasih. Seharusnya kamu bersyukur dinikahi oleh anakku. Di luar sana, tidak ada yang mau dengan perempuan miskin sepertimu. Kalau begitu, seharusnya Ibu dan Mas Bayu senang saya meminta cerai. Kalian akan terbebas dari perempuan miskin yang tidak tahu terima kasih ini. Jawab Diana dengan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan itu membuat mereka semakin gila. Mereka terbiasa melihat Diana yang menangis, yang memohon, yang mengalah. Diana yang ini, yang balas menatap mereka dengan mata yang tak gentar, adalah sosok yang asing dan mengancam. Bayu, yang merasa kehilangan kendali, mencoba taktik lain. Ia mendekat, mencoba meraih tangan Diana. Ayolah, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tahu kamu hanya sedang emosi. Jangan membuat keputusan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Diana menarik tangannya. Penyesalan? Satu-satunya penyesalanku adalah mengapa aku butuh waktu 3 tahun untuk membuat keputusan ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mas, kita selesaikan saja semuanya di pengadilan. Di pengadilan? Rani tertawa sinis dari belakang ibunya. Kamu mau ke pengadilan pakai apa? Jalan kaki? Kamu bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara, kan? Jangan mimpi, Mbak. Paling-paling nanti kamu datang sambil menangis. Memohon pada Mas Bayu untuk rujuk. Ibu Hilda mengangguk setuju. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Ia merasa sudah memegang kartu truf. Benar kata Rani. Baiklah, kalau itu maumu. Kita bertemu di pengadilan. Kita lihat saja seberapa jauh perempuan nekat sepertimu bisa melangkah. Jangan salahkan kami kalau nanti kamu malu sendiri. Mereka yakin sekali bahwa ini hanyalah gertakan sambal. Sebuah ancaman kosong dari seorang wanita yang terpojok dan tidak punya pilihan lain. Mereka membayangkan Diana akan datang ke pengadilan dengan penampilan yang menyedihkan, tanpa dukungan, dan pada akhirnya akan menyerah pada tekanan. Baik, kata Diana singkat. Kita bertemu di pengadilan. Setelah itu, ia mengambil piring sarapannya dan makan dalam diam di sudut meja makan. Tidak lagi terpengaruh oleh tatapan tajam dan bisikan-bisikan mengejek dari ketiga orang itu. Di dalam kepalanya, ia tidak mendengar ejekan mereka. Yang ia dengar adalah suara kakaknya di telepon beberapa hari yang lalu. Suara yang penuh keyakinan dan janji. Kamu tidak perlu khawatir soal apapun. Pengacara terbaik sudah disiapkan. Semua dokumen sudah diurus. Tugasmu hanya satu. Datanglah ke pengadilan dengan kepala tegak. Kami akan berada di belakangmu. Sudah cukup adikku direndahkan. Saatnya kita tunjukkan pada mereka siapa keluarga Wijoyo sebenarnya. Diana menyelesaikan sarapannya, mencuci piringnya sendiri, lalu kembali ke kamarnya. Ia membuka lemari, menatap deretan pakaian sederhananya. Ia tidak merasakan kesedihan atau ketakutan. Yang ia rasakan adalah sebuah antisipasi, sebuah penantian akan sebuah hari pembalasan yang manis. Tawa Ibu Hilda dan Rani masih terngiang di telinganya. Tapi kini suara itu tidak lagi menyakitkan. Suara itu terdengar seperti musik pengiring. Intro sebelum pertunjukan utama dimulai. Mereka boleh tertawa sekarang, sepuas yang mereka mau. Karena Diana tahu, tawa terakhir akan menjadi miliknya. Di sela-sela hari-hari penantian yang menegangkan menuju sidang perceraian, pikiran Diana seringkali melayang kembali ke masa lalu. Ia mencoba mencari titik di mana semuanya mulai berjalan salah, di mana cinta yang ia yakini tulus ternyata hanyalah sebuah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Ia ingat dengan jelas alasan mengapa ia memilih jalan ini, alasan mengapa ia, seorang putri dari keluarga Suryo yang namanya bergema di dunia bisnis, memilih untuk hidup seperti burung gereja padahal ia dilahirkan sebagai seekor merak. Semuanya dimulai sejak ia duduk di bangku SMA.
Diana bukan hanya gadis yang cerdas dan ramah, ia juga putri tunggal Bapak Suryo. Status itu seperti label harga yang tak terlihat, menempel di keningnya kemanapun ia pergi. Teman-temannya baik, namun selalu ada jarak yang terasa. Ia tidak pernah tahu siapa yang tulus berteman dengannya, dan siapa yang mendekat karena berharap bisa mencicipi sedikit kemewahan keluarganya. Puncaknya adalah saat acara perpisahan sekolah. Ia datang bersama seorang anak laki-laki yang sudah ia sukai selama berbulan-bulan. Malam itu terasa sempurna. Sampai di tengah-tengah pesta, anak itu dengan canggung mengajaknya bicara di sudut yang sepi. Diana berharap akan ada sebuah pernyataan cinta, namun yang keluar dari mulutnya adalah sebuah permintaan. Aku dengar ayahmu punya banyak koneksi di perbankan, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Bisnis ayahku sedang kesulitan. Mungkin ayahmu bisa bantu kasih pinjaman lunak. Dunia Diana runtuh saat itu juga. Malam yang terasa magis itu seketika berubah menjadi pahit. Ia merasa seperti barang dagangan. Ia menolak dengan halus, dan setelah malam itu, anak laki-laki itu tidak pernah lagi menyapanya. Luka itu menjadi yang pertama dari serangkaian kekecewaan serupa. Saat ia mulai berkuliah di Jakarta, di sebuah universitas paling bergengsi, pola yang sama terulang. Setiap pria yang mendekatinya, cepat atau lambat, akan menunjukkan belangnya. Ada yang terang-terangan menyodorkan proposal bisnis, ada yang dengan tidak sengaja menyebutkan tentang proyek yang butuh investor, ada pula yang hanya memanfaatkannya untuk bisa masuk ke lingkaran pergaulan kelas atas. Ia lelah, sangat lelah. Lelah dengan kepalsuan, dengan senyum yang diperhitungkan, dengan cinta yang bersyarat. Ia merindukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang sederhana. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, karena Diana, bukan karena embel-embel putri keluarga Suryo. Setelah berdiskusi panjang dengan ayah dan kakaknya, Angga, Diana membuat keputusan radikal. Ia meminta izin untuk pindah kuliah ke sebuah universitas negeri di kota lain yang lebih tenang. Ia ingin memulai dari nol. Ia akan hidup dengan uang saku yang sewajarnya, tinggal di kamar kos sederhana, dan berpenampilan seperti mahasiswi biasa. Bapak Suryo, yang hatinya sakit melihat putrinya terus-menerus dikecewakan, pada awalnya menentang keras. Untuk apa semua ini? Nak, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Dunia memang seperti itu. Kamu hanya perlu lebih pintar memilih teman, katanya saat itu, sambil mengelus rambut putrinya. Tapi aku tidak mau hidup seperti itu. Yah, jawab Diana dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak mau selamanya curiga pada setiap orang yang mendekat. Aku hanya ingin merasakan sekali saja bagaimana rasanya disukai oleh seseorang yang tidak tahu menahu tentang siapa aku. Biarkan aku mencoba. Yah, jika aku gagal, aku akan pulang. Angga, kakaknya, yang selalu protektif, juga ragu. Tapi melihat kesungguhan di mata adiknya, ia akhirnya luluh. Baiklah, tapi berjanjilah satu hal. Telepon kakak atau ayah saat itu juga. Jika kamu merasa tidak bahagia atau jika kamu berada dalam kesulitan, jangan pernah merasa sendirian. Diana memeluk ayah dan kakaknya dengan erat, berjanji akan selalu mengingat pesan itu. Maka dimulailah kehidupan barunya. Ia menikmati anonimitasnya. Ia menikmati pergi ke kampus dengan angkutan umum, makan di warung tenda pinggir jalan, dan mengerjakan tugas kelompok sampai larut malam di perpustakaan tanpa ada yang memperlakukannya secara istimewa. Di sanalah, di tengah kesederhanaan yang ia dambakan itu, ia bertemu Bayu. Bayu adalah seniornya, seorang mahasiswa dari keluarga yang sangat biasa. Perkenalan mereka terjadi di perpustakaan, saat mereka berebut buku referensi yang sama. Bayu mengalah dan membiarkan Diana meminjamnya lebih dulu. Dari sana, mereka mulai sering mengobrol. Bagi Diana, Bayu adalah angin segar. Ia berbicara tentang mimpi-mimpi yang sederhana, lulus kuliah, mendapat pekerjaan yang stabil, membeli rumah kecil, dan membahagiakan ibunya. Tidak pernah sekalipun ia membahas tentang uang,
kemewahan, atau koneksi. Ia memuji Diana karena kecerdasannya, bukan karena penampilannya. Ia tertawa pada lelucon Diana, bukan pada merek tas yang ia pakai, karena Diana hanya memakai tas ransel biasa. Diana jatuh cinta. Ia mabuk kepayang oleh kesederhanaan yang ditawarkan Bayu. Ia merasa inilah cinta sejati yang selama ini ia cari. Ia merasa telah menemukan sebutir berlian di antara tumpukan batu kerikil. Ia begitu dibutakan oleh kebahagiaannya sendiri sehingga ia tidak melihat tanda-tanda bahaya yang ada. Sifat Bayu yang terlalu mudah dipengaruhi teman-temannya, ketidakmampuannya mengambil keputusan tegas, dan ketergantungannya yang berlebihan pada ibunya. Bagi Diana saat itu, semua itu tampak seperti bakti seorang anak dan sifat rendah hati. Saat ia membawa Bayu untuk bertemu keluarganya, ia bisa merasakan keraguan di mata ayah dan kakaknya. Mereka menyambut Bayu dengan ramah, namun Diana bisa melihat tatapan tajam Bapak Suryo yang seolah sedang memindai setiap inci karakter calon menantunya. Angga lebih terus terang saat mereka bicara berdua. "Di, kamu yakin? Dia kelihatannya terlalu polos. Kakak khawatir dia tidak cukup kuat untuk melindungimu nanti," kata Angga. "Justru itu yang aku suka, Kak. Dia tulus, tidak neko-neko." "Aku lelah dengan pria-pria ambisius yang penuh perhitungan," bantah Diana, sepenuhnya membela pria yang ia cintai. Melihat putrinya begitu bahagia dan yakin, Bapak Suryo akhirnya memberikan restunya. "Jika ini yang membuatmu bahagia, ayah akan mendukungmu. Tapi ingat pesan ayah, Nak, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang rasa hormat. Jika suatu saat nanti rasa hormat itu hilang dari pernikahanmu, jangan ragu untuk kembali pulang. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu." Diana mengangguk. Hatinya berbunga-bunga. Ia menikah dengan Bayu dalam sebuah pesta sederhana, sesuai permintaan Diana yang ingin tetap merahasiakan identitasnya. Ia pindah ke rumah Ibu Hilda, siap memulai hidup baru sebagai seorang istri biasa. Awalnya semua terasa indah. Namun perlahan, topeng kesederhanaan itu mulai luntur. Setelah menikah, sifat asli Bayu dan keluarganya mulai tampak. Kesederhanaan yang dulu Diana kagumi, ternyata adalah kemalasan dan kurangnya ambisi. Sikap, nurut, Bayu pada ibunya ternyata adalah ketidakberdayaan seorang anak mama yang tidak punya pendirian. Dan ibu serta adiknya, yang awalnya tampak ramah, ternyata adalah serigala berbulu domba yang hanya melihatnya sebagai beban karena dianggap tidak membawa kekayaan apapun ke dalam keluarga mereka. Mutiara itu telah berusaha keras untuk menjadi kerikil, berharap akan dihargai karena bentuknya yang apa adanya. Namun ia salah. Ia tidak sadar bahwa ia telah jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bisa membedakan mana kerikil dan mana permata. Di mata mereka, ia hanyalah batu tak berharga yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Dan kini, setelah 3 tahun terinjak, mutiara itu memutuskan sudah waktunya untuk kembali bersinar, membutakan mata mereka yang telah meremehkannya. Telepon dari Diana malam itu seperti lonceng alarm yang memekakan telinga di kediaman keluarga Suryo. Angga, yang sedang memeriksa beberapa dokumen di ruang kerjanya, langsung menegakkan tubuhnya saat mendengar suara adiknya yang dingin dan tegas. "Jemput aku. Waktunya sudah tiba." Hanya 2 kalimat itu, namun Angga tahu, batas kesabaran adiknya telah terlampaui. Bertahun-tahun ia menahan diri, menghormati keputusan Diana untuk menjalani kehidupan sederhananya. Namun ia selalu menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya. Kini, kekhawatiran itu terbukti. Tanpa membuang waktu, Angga langsung bangkit dari kursinya dan berjalan cepat menuju paviliun pribadi ayahnya di sayap lain rumah megah itu. Ia menemukan Bapak Suryo sedang duduk di teras belakang, menikmati teh malam sambil menatap taman yang remang-remang. "Ayah," panggil Angga. Napasnya sedikit terengah. Bapak Suryo menoleh. Melihat ekspresi serius di wajah putra sulungnya, ia tahu sesuatu yang penting telah terjadi. "Ada apa, Engga? Ini tentang Diana?" tanyanya. Intuisinya sebagai seorang ayah langsung bekerja. Angga mengangguk.
Ia menarik kursi dan duduk di hadapan ayahnya. Diana baru saja menelepon. Dia minta dijemput. Dia bilang, waktunya sudah tiba. Bapak Suryo terdiam. Cangkir teh di tangannya ia letakkan perlahan di atas meja. Tatapannya yang tadi tenang kini berubah menjadi tajam dan dingin. Selama 3 tahun, ia menahan diri untuk tidak ikut campur. Ia memberikan kepercayaan penuh pada putrinya. Meskipun setiap kali Diana pulang dengan senyum yang tampak dipaksakan atau dengan tubuh yang sedikit lebih kurus, hatinya selalu terasa perih. Ia tahu menantunya, Bayu, adalah pria yang lemah, tapi ia tidak menyangka kelemahannya itu akan membiarkan putrinya menderita. Ceritakan semuanya. Perintah Bapak Suryo dengan suara rendah namun penuh wibawa. Angga menceritakan semua yang ia tahu, semua keluh kesah yang sesekali Diana curahkan kepadanya lewat pesan singkat, yang selalu diakhiri dengan kalimat, "Tapi aku tidak apa-apa, Kak." Ia menceritakan tentang mertua yang tamak, ipar yang manja, dan suami yang tidak punya tulang punggung. Ia menceritakan bagaimana adiknya diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Amarah yang terkumpul di dada Bapak Suryo akhirnya meledak, bukan dalam bentuk teriakan, tapi dalam keheningan yang menakutkan. "Cukup," desisnya. "Sandiwara ini harus berakhir sekarang juga. Mereka pikir putriku adalah anak yatim piatu yang bisa mereka tindas sesuka hati. Mereka akan belajar, dengan cara yang paling sulit, bahwa mereka telah membangunkan seekor naga yang sedang tidur." Malam itu juga, ruang kerja Bapak Suryo yang biasanya tenang berubah menjadi markas komando. Angga memanggil kepala tim pengacara keluarga, Bapak Hartono, seorang pria paruh-baya yang reputasinya sebagai hiu, di ruang sidang sudah melegenda. "Tono," kata Bapak Suryo langsung ke intinya saat pengacaranya itu tiba. "Putriku, Diana, akan bercerai. Saya mau prosesnya cepat, bersih, dan tidak ada satu sen pun aset keluarga saya yang boleh disentuh oleh keluarga parasit itu. Urus semuanya. Buat mereka tidak bisa menuntut apapun." Bapak Hartono mengangguk. Matanya berkilat profesional. "Serahkan pada saya, Pak. Saya akan siapkan semuanya. Apa ada permintaan khusus dari Nona Diana?" "Ada," Angga menyahut, mengambil alih pembicaraan. "Ini bukan hanya soal perceraian, Pak Tono. Ini soal mengembalikan harga diri adik saya. Mereka merendahkannya karena mereka pikir dia miskin. Jadi, kita akan memberikan mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka." Di sanalah rencana itu mulai terbentuk. Bukan rencana yang didasari oleh keinginan pamer yang dangkal, tapi sebuah strategi yang diperhitungkan dengan matang untuk memberikan efek kejut psikologis yang maksimal. Di hari sidang mediasinya, Angga mulai menjelaskan rencananya. Matanya bersinar dengan semangat. "Kita biarkan mereka datang dengan kesombongan mereka. Biarkan mereka menghina Diana untuk terakhir kalinya. Diana akan datang sendirian terlebih dahulu, dengan penampilan seperti biasa. Lalu, tepat saat sidang akan dimulai, kita akan datang." "Datang?" tanya Bapak Suryo. "Bukan sekadar datang. Yah, kita akan membuat parade. Aku akan siapkan 10 mobil terbaik dari garasi kita. Rolls-Royce Phantom untuk Diana. Itu mobil kesayangannya, simbol keanggunan dan kekuatan. Ayah akan datang dengan Bentley Mulsanne. Aku akan pakai Lamborghini. Sisanya, biarkan para sepupu yang bawa Ferrari, Porsche, dan yang lainnya. Kita akan berbaris, memasuki gerbang pengadilan itu seperti pasukan yang datang untuk menjemput ratunya." Bapak Hartono tersenyum tipis. Ia bisa membayangkan dampaknya. Sebuah gertakan visual yang brilian. "Mas Angga, itu akan menghancurkan mental mereka bahkan sebelum kita mulai bicara di ruang sidang." "Tepat sekali," kata Angga. "Mereka harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri jurang yang memisahkan dunia mereka dengan dunia adikku. Mereka harus sadar bahwa kerikil yang selama ini mereka injak-injak ternyata adalah berlian yang tak ternilai harganya." Setelah rencana dimatangkan, Angga menelepon Diana kembali. Ia menjelaskan semuanya dengan detail.
memastikan adiknya siap secara mental. "Kakak, apa itu tidak berlebihan?" tanya Diana dengan ragu dari seberang telepon. "Tidak ada yang berlebihan untuk mengembalikan kehormatanmu, Di," jawab Angga tegas. "Kamu sudah cukup menderita dalam diam. Sekarang biarkan kami yang bersuara untukmu. Tugasmu hanya satu. Pada hari itu, di balik pakaian sederhanamu, kenakan gaun terbaikmu. Anggap saja ini adalah hari penobatanmu kembali sebagai seorang putri. Berjalanlah dengan kepala tegak. Jangan tunjukkan rasa takut atau sedih. Tunjukkan pada mereka ketenangan seorang pemenang. Bisa, kan?" Mendengar keyakinan dalam suara kakaknya, Diana merasakan gelombang kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Keraguan yang tadi sempat muncul sirna, digantikan oleh tekad yang membara. "Bisa, Kak. Aku bisa." "Bagus," kata Angga. "Sekarang istirahatlah. Biarkan kami yang mengurus sisanya. Pertunjukan akan segera dimulai." Di rumah megahnya, Angga menutup telepon dengan senyum puas. Di rumah mertuanya yang pengap, Diana mematikan ponselnya dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dua tempat yang berbeda, kakak dan adik itu sama-sama menatap keluar jendela, menantikan fajar di hari yang akan mengubah segalanya. Fajar di hari sidang perceraian itu datang dengan warna yang berbeda bagi dua pihak yang akan bertikai. Di rumah Ibu Hilda, pagi itu disambut dengan semangat yang gegap gempita, seolah mereka akan pergi ke sebuah pesta kemenangan, bukan ke sebuah lembaga hukum yang akan memisahkan ikatan suci. Ibu Hilda adalah yang paling bersemangat. Ia membuka lemarinya dan memilih setelan gamis berwarna merah marun yang paling mencolok, lengkap dengan kerudung yang dililit rumit dan dihiasi bros emas besar berbentuk bunga. Ia mematut dirinya di depan cermin, memulas lipstik dengan warna senada, dan menyemprotkan parfum yang wanginya begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan. Ia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertunjukan, di mana ia adalah sutradara sekaligus bintang utamanya. "Rani, Bayu, cepat siap-siap. Jangan sampai kita terlambat. Kita harus datang lebih dulu. Tunjukkan pada mereka kalau kita pihak yang serius dan berkelas," teriaknya dari dalam kamar. Rani, di kamarnya sendiri, lebih sibuk dengan ponselnya. Ia sudah mengenakan blus satin berwarna ungu dan celana kulot putih. Riasannya tebal dan berkilau. Ia mengambil beberapa foto selfie dengan berbagai pose, cemberut, tersenyum sinis, lalu menatap tajam. Ia sudah menyiapkan beberapa keterangan foto di kepalanya, yang akan ia unggah nanti setelah kemenangan mereka akhirnya terbebas dari benalu, atau mungkin pelajaran untuk perempuan yang tidak tahu diri. Ia tertawa kecil membayangkannya. Baginya, ini bukan tentang perceraian kakaknya, tapi tentang konten drama yang menarik untuk media sosialnya. Sementara itu, Bayu adalah yang paling tidak tenang. Ia mondar-mandir di kamarnya. Perutnya terasa mulas. Ada sedikit rasa bersalah yang mengganjal di hatinya. Sebersit ingatan tentang Diana yang dulu, yang lembut dan penuh cinta. Namun, suara ibunya yang terus-menerus memberinya wejangan dari luar pintu kamar berhasil menepis semua keraguan itu. "Bayu, dengar ibu. Nanti di sana, kamu jangan lembek. Pasang wajah tegas. Kalau dia menangis, jangan pedulikan. Itu hanya aktingnya saja. Ingat semua penderitaan kita selama ini karena dia tidak bisa memberi apa-apa. Ini saatnya kamu menunjukkan siapa dirimu, siapa keluarga kita." Nasihat ibunya itu seperti bahan bakar yang menyulut egonya. Bayu menarik napas, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya, mencoba terlihat berwibawa. Rasa bersalahnya perlahan tergantikan oleh amarah dan keyakinan bahwa ia adalah korban. Ia adalah suami yang sabar yang akhirnya habis kesabaran menghadapi istri yang tidak tahu berterima kasih. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa inilah yang benar. Di sisi lain kota, di kamar sempit yang telah menjadi sangkarnya selama 3 tahun, ritual pagi Diana sangatlah berbeda. Tidak ada keriuhan, hanya keheningan yang khusyuk. Ia bangun sebelum subuh,
menunaikan sholat, dan berdoa dalam diam. Doanya bukan lagi memohon kesabaran, tapi memohon kekuatan untuk melewati hari itu. Ia mandi lama, membiarkan air hangat mengguyur tubuhnya, seolah sedang membersihkan semua luka dan kekecewaan dari pori-pori kulitnya. Setelah itu, ia membuka lemari. Ia tidak menatap deretan pakaian sederhananya. Tangannya meraih sebuah tas kertas besar yang tersembunyi di bagian paling belakang, kiriman dari kakaknya 2 hari yang lalu. Di dalamnya, terbungkus sutra, ada sebuah gaun terusan berwarna biru malam yang elegan. Bahannya jatuh dengan lembut. Potongannya sederhana namun memancarkan kemewahan yang tidak berteriak. Ini adalah gaun yang pernah ia pakai saat ulang tahun ayahnya beberapa tahun lalu. Ini adalah baju zirah rahasianya. Ia mengenakannya dengan perlahan. Kain yang mahal dan sejuk itu terasa nyaman di kulitnya. Sebuah pengingat tentang siapa dirinya sebenarnya. Setelah gaun itu terpasang sempurna, ia menutupinya dengan kemeja longgar yang sudah agak kusam dan rok panjang berwarna gelap. Ia mengikat rambutnya dengan karet gelang biasa, dan tidak memulas riasan apapun di wajahnya. Transformasinya selesai. Dari luar, ia adalah Diana yang biasa mereka kenal. Namun di dalam, ia adalah Anindita Wijoyo yang siap merebut kembali hidupnya. Perjalanan mereka ke pengadilan pun sama kontrasnya. Keluarga Bayu berangkat dengan mobil mereka. Di dalam, suasana riuh rendah. Ibu Hilda tidak berhenti bicara, mengatur strategi seolah akan berperang. Rani sibuk membalas komentar di media sosialnya. Bayu menyetir dalam diam, tapi kesombongan mulai terpancar dari wajahnya. Mereka tiba di pengadilan agama lebih awal, memarkir mobil mereka di tempat yang paling strategis, dan melenggang masuk lobi dengan dagu terangkat. 15 menit kemudian, sebuah sepeda motor ojek online berhenti di depan gerbang. Diana turun dengan tenang, membayar ongkosnya, dan berjalan memasuki pelataran. Kedatangannya langsung disambut oleh tatapan menghina dari Ibu Hilda dan Rani yang sudah menunggunya di dekat pintu masuk. Ya ampun, benar-benar nekat. Ke pengadilan naik ojek. Desis Rani cukup keras agar Diana mendengarnya. Apa kata dunia? Punya kakak ipar segembel ini. Ibu Hilda mendekati Diana, memasang senyum kasihan yang palsu. Diana, Diana, lihatlah dirimu. Apa kamu tidak malu? Sudahlah, nak, batalkan saja semua kegilaan ini. Minta maaf sama Bayu. Sujud di kakinya kalau perlu. Kami masih mau menerimamu kembali. Kasihan kami padamu. Bayu berdiri sedikit di belakang mereka, mencoba memasang wajah superior, seolah-olah ialah hakim yang akan memberikan pengampunan. Diana menatap mereka satu persatu. Tatapannya tenang, begitu tenang hingga membuat mereka sedikit tidak nyaman. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan. Hanya ada kekosongan yang dalam. Ruang mediasinya di sebelah mana, ya? Tanyanya, suaranya datar, mengabaikan semua provokasi mereka. Sikapnya yang tidak terduga itu membuat Ibu Hilda jengkel. Sombong sekali kamu. Baik, ayo kita masuk. Kita lihat apa kamu masih bisa sesombong ini di depan hakim. Mereka berjalan menyusuri koridor pengadilan yang steril dan sepi. Suara hak sepatu Ibu Hilda dan Rani menggema, beradu dengan suara langkah sandal Diana yang nyaris tak terdengar. Setiap langkah terasa seperti detik jam yang berdetak mundur, mendekati sebuah ledakan yang tak terhindarkan. Diana bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, tatapan yang penuh rasa ingin tahu dan kasihan. Tapi semua itu tidak lagi berarti. Di dalam kepalanya, ia hanya mendengar satu hal, detak jantungnya sendiri, yang berdegup dengan ritme yang kuat dan mantap, ritme kebebasan. Ruang mediasi itu terasa dingin dan impersonal. Dindingnya dicat putih kusam, dengan beberapa poster tentang keharmonisan rumah tangga yang ironisnya sudah mulai menguning di tepinya. Sebuah meja kayu panjang mendominasi ruangan, dengan beberapa kursi plastik yang disusun menghadap satu sama lain. Di ujung meja, duduk seorang mediator, pria parubaya dengan wajah lelah namun tatapan yang profesional.
Ia mempersilakan mereka duduk. Bayu dan keluarganya mengambil satu sisi, sementara Diana duduk sendirian di sisi yang berhadapan. Ada keheningan yang canggung selama beberapa saat. Mediator itu, Bapak Ahmad, berdeham sambil membuka map di hadapannya. "Selamat pagi, Bapak Bayu, Ibu Diana." Sapanya dengan suara tenang. "Saya Ahmad, mediator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu proses mediasi perceraian Bapak dan Ibu. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari jalan keluar terbaik, dan jika memungkinkan, mencari titik temu untuk sebuah perdamaian." Ibu Hilda langsung mendengus pelan, seolah kata, "Perdamaian adalah sesuatu yang menggelikan." Bapak Ahmad melanjutkan, "Sesuai prosedur, saya akan bertanya kepada kedua belah pihak. Apakah keputusan untuk bercerai ini sudah dipikirkan matang-matang? Apakah tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk dan memperbaiki rumah tangga?" Sebelum Bayu sempat membuka mulut, Ibu Hilda sudah mengambil alih. "Tentu saja anak saya sudah memikirkannya, Pak," katanya dengan nada dramatis, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Justru kami ini korban, Pak. Bayu, anak saya ini, sudah sangat sabar menghadapi istrinya. Tapi kesabaran ada batasnya, kan?" Bapak Ahmad mengangkat sebelah tangannya dengan sopan. "Mohon maaf, Bu. Saya ingin mendengar langsung dari Bapak Bayu dan Ibu Diana." Ia menatap Bayu. "Bagaimana, Pak Bayu?" Didukung oleh tatapan tajam ibunya, Bayu menegakkan punggungnya. Saya sudah berusaha, Pak. Tapi sepertinya kami memang sudah tidak cocok. Diana, terlalu banyak menuntut. Emosinya tidak stabil. Saya lelah, Pak." Ia mengucapkan kalimat yang sudah dihafalkannya, terdengar kaku dan tidak tulus. Kemudian, tatapan Bapak Ahmad beralih ke Diana. Ruangan itu menjadi sunyi. Ibu Hilda dan Rani menatapnya dengan senyum sinis, menunggu Diana akan menangis atau mengeluarkan pembelaan diri yang lemah. "Bagaimana dengan Ibu Diana?" tanya mediator itu dengan lembut. Diana menarik napas perlahan. "Saya sudah yakin dengan keputusan saya, Pak. Tidak ada kemungkinan untuk rujuk," jawabnya singkat, suaranya jelas dan tanpa getaran. Jawaban yang tegas itu lagi-lagi membuat keluarga Bayu terkejut. Mereka mengharapkan adanya keraguan. Bapak Ahmad mengangguk pelan, mencatat sesuatu di kertasnya. "Baiklah, jika memang begitu, biasanya dalam proses mediasi seperti ini, akan lebih baik jika kedua belah pihak didampingi oleh wali atau perwakilan keluarga untuk memberikan dukungan dan nasihat. Bapak Bayu, saya lihat didampingi oleh ibu dan adik. Itu bagus." Ia kemudian menoleh lagi ke arah Diana, yang duduk sendirian di seberang meja. Tatapannya melembut. Ada sedikit rasa iba di sana. "Ibu Diana, bagaimana dengan keluarga Ibu? Apa tidak ada yang mendampingi hari ini?" Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Hilda. Ia langsung menyela sebelum Diana sempat menjawab. "Keluarganya di kampung, Pak? Jauh sekali," katanya dengan suara yang dibuat-buat prihatin. "Lagi pula mereka orang biasa, Pak. Mungkin tidak mengerti urusan hukum seperti ini. Kasihan kan kalau harus repot-repot datang ke kota. Jadi ya, dia sendirian saja." Rani menimpali dengan bisikan yang cukup keras. "Makanya jangan macam-macam kalau nggak punya backingan." Bapak Ahmad sedikit mengernyitkan dahi mendengar komentar yang tidak pantas itu. Namun ia tetap menjaga profesionalismenya. Ia kembali menatap Diana, memberinya kesempatan untuk menjawab. "Betul begitu, Bu?" Diana tidak langsung menjawab. Ia tidak menatap mediator itu. Matanya dengan tenang melirik ke arah jendela besar di sisi ruangan, yang menghadap langsung ke gerbang utama kompleks pengadilan. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Keheningan itu berlangsung beberapa detik. Cukup lama untuk membuat senyum di wajah Ibu Hilda dan Rani semakin lebar. Mereka yakin Diana sedang kehabisan kata-kata, terpojok, dan malu. Lalu, dengan sangat tenang, Diana mengalihkan pandangannya kembali ke meja. Ia menatap lurus ke arah Bapak Ahmad,
mengabaikan tiga pasang mata yang menatapnya dengan penuh cemoohan. Mereka sedang dalam perjalanan, katanya dengan suara datar. Kalimat itu menggantung di udara. Bapak Ahmad tampak sedikit bingung. Maksud ibu? Bayu menatap istrinya dengan kening berkerut. Apa maksudnya? Siapa yang sedang dalam perjalanan? Ibu Hilda tertawa kecil. Tawa yang tertahan dan penuh hinaan. Halusinasi kamu, ya? Sudahlah, Diana. Tidak usah mengarang cerita untuk menutupi rasa malumu. Akui saja kalau kamu memang tidak punya siapa-siapa. Diana tidak bergeming. Ia hanya mengulang kalimatnya dengan keyakinan yang dingin dan mutlak, seolah sedang menyatakan sebuah fakta cuaca. Keluargaku sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Kalimat terakhir Diana, sebentar lagi sampai, menggantung di udara dingin ruang mediasi, syarat dengan makna yang belum bisa mereka cerna. Bagi Ibu Hilda dan Rani, itu adalah bualan kosong, sebuah upaya menyedihkan dari seorang wanita yang terpojok untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Ibu Hilda bahkan sempat tertawa kecil, tawa yang kering dan penuh cemoohan. Sampai? Siapa yang akan sampai? Rombongan sirkus? Ejeknya pelan, cukup untuk didengar Bayu yang duduk di sebelahnya. Bayu sendiri hanya bisa menatap Diana dengan pandangan bingung, sebuah campuran antara iba dan jengkel. Namun, keheningan yang mengikuti setelah itu mulai terasa aneh. Tidak ada lagi pembelaan diri dari Diana. Ia hanya duduk diam, punggungnya lurus, tatapannya tenang, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Dan kemudian, suara itu datang. Awalnya hanya sebuah getaran rendah, hampir tak terasa. Seperti guntur yang bergema dari kejauhan. Bapak Ahmad, sang mediator, sedikit mengernyitkan dahi, mengira itu hanya suara truk besar yang lewat di jalan raya. Tapi getaran itu tidak hilang. Ia justru semakin kuat, semakin dalam, merambat melalui lantai porselen, membuat gelas air mineral di atas meja sedikit bergetar. Suara itu bukan lagi seperti guntur, tapi seperti geraman. Geraman dari sekawanan binatang buas mekanis yang sedang mendekat. Rani adalah yang pertama kali bereaksi. Rasa ingin tahunya yang besar mengalahkan kesombongannya. Ia bangkit dari kursi dan berjalan ke arah jendela besar, mencoba mengintip keluar. Suara apa sih itu? Berisik sekali. Gerutunya. Apa yang ia lihat selanjutnya membuat kata-katanya tertelan di tenggorokan. Matanya yang tadi penuh cemoohan kini membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka. Ia membeku di depan jendela. Tangannya menempel di kaca. Rani? Ada apa? Tanya Ibu Hilda, merasa terganggu dengan kebisuan putrinya. Rani tidak menjawab. Ia hanya bisa menunjuk dengan jari yang gemetar. Mas, lihat. Bayu dan ibunya, didorong oleh rasa penasaran, ikut bangkit dan mendekati jendela. Bapak Ahmad pun ikut berdiri, mencoba melihat apa yang menyebabkan keributan itu. Dan di sana, di balik gerbang pengadilan agama yang biasanya hanya dilalui oleh mobil-mobil sederhana, sebuah pemandangan yang mustahil sedang terjadi. Seekor monster kuning cerah yang rendah dan lebar baru saja melewati pos satpam. Mesinnya mengaum dengan nada tinggi yang agresif. Sebuah Lamborghini Aventador. Mobil itu bergerak pelan, seolah sedang memamerkan setiap lekuk tubuhnya yang tajam. Tampak begitu salah tempat di lingkungan yang formal dan kaku itu. Di belakangnya, menyusul sebuah siluet merah menyala yang meluncur mulus seperti anak panah. Sebuah Ferrari 488. Catnya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Wajah Rani, yang sangat mengerti tentang dunia kemewahan dari media sosial, berubah menjadi pucat pasi. Ia mengenali mobil-mobil itu. Mobil yang harganya bisa untuk membeli puluhan rumah seperti yang mereka tinggali. Itu tidak mungkin, bisik Bayu, matanya tidak berkedip. Ia merasa seperti sedang menonton film. Tapi pertunjukan itu baru saja dimulai. Satu persatu, iring-iringan itu masuk. Sebuah Porsche 911 berwarna perak, sebuah Mercedes G-Wagon hitam legam yang gagah seperti tank,
sebuah Maserati, lalu beberapa sedan mewah Jerman lainnya. Mereka semua bergerak dengan formasi yang teratur, memenuhi lapangan parkir yang tadinya lengang dengan parade kemewahan yang surreal. Para staf pengadilan, pengunjung lain, bahkan para pengacara yang sedang merokok di teras, semuanya berhenti beraktivitas. Mereka menatap dengan mulut ternganga. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam pemandangan yang luar biasa itu. Kemudian, sebuah sedan besar berwarna hitam pekat yang anggun meluncur masuk. Sebuah Bentley Mulsanne. Mobil itu tidak mengaum seperti yang lain. Ia bergerak nyaris tanpa suara, memancarkan aura kekuasaan dan wibawa yang hening namun mutlak. Mobil itu berhenti tepat di tengah, seolah menjadi pusat dari galaksi kemewahan itu. Wajah Ibu Hilda kini benar-benar putih, seperti kertas. Lipstik merah marunnya tampak begitu kontras dengan kulitnya yang kehilangan warna. Napasnya mulai terasa sesak. Otaknya yang materialistis mencoba menghitung nilai dari semua mobil itu, dan angka yang muncul begitu besar hingga membuatnya pusing. Firasat buruk yang dingin mulai merayap di punggungnya. Ini tidak mungkin kebetulan. Dan sebagai penutup parade, muncullah sang raja. Sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna biru malam, sama persis dengan warna gaun rahasia yang sedang dikenakan Diana. Ukurannya begitu besar, kehadirannya begitu dominan, hingga mobil-mobil lain di sekitarnya tampak mengecil. Dengan patung, Spirit of Ecstasy, di ujung kap mesinnya yang berkilau, mobil itu meluncur tanpa suara, berhenti tepat di depan lobi utama, di tempat yang paling mustahil untuk parkir. Di dalam ruang mediasi, waktu seolah berhenti. Tidak ada yang bicara. Suara satu-satunya adalah napas Ibu Hilda yang terdengar berat dan tersengal-sengal. Rani sudah bersandar lemas di dinding. Ponselnya nyaris jatuh dari genggamannya yang gemetar. Bayu menatap pemandangan itu, lalu menoleh ke arah Diana yang masih duduk dengan tenang di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya dengan benar. Ia melihat ketenangan yang bukan kepasrahan. Ia melihat keheningan yang bukan kelemahan. Ia melihat tatapan mata yang tidak lagi memancarkan cinta, tapi sebuah jarak yang tak terhingga, sedalam jurang yang kini terbentang di lapangan parkir di antara status mereka. Sebuah pertanyaan yang mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Siapa sebenarnya wanita yang telah ia tiduri selama 3 tahun ini? Siapa sebenarnya wanita yang telah ia biarkan dihina dan diinjak-injak oleh keluarganya setiap hari? Pintu-pintu mobil di luar sana mulai terbuka serempak, dibukakan oleh para sopir berseragam yang bergerak dengan efisiensi militer. Dari mobil-mobil sport, keluarlah beberapa pria muda berpenampilan necis dan percaya diri. Para sepupu Diana. Lalu, pintu belakang Bentley Mulsanne terbuka. Sebuah kaki yang terbalut sepatu kulit Italia yang mahal menapak di aspal. Di ruang mediasi, Ibu Hilda mencengkeram lengan Bayu dengan erat. Kukunya menancap di kulit putranya. Bayu, itu tidak mungkin, bisiknya dengan suara bergetar. Ia mulai menghubungkan titik-titik. Ketenangan Diana, kalimatnya yang aneh tadi, dan kini, parade kemewahan yang mustahil ini. Fondasi dunianya, di mana ia adalah ratu dan Diana adalah budak, mulai retak dan runtuh berkeping-keping. Pria yang keluar dari Bentley Mulsanne itu adalah Bapak Suryo. Ia tidak mengenakan setelan jas yang mencolok, hanya kemeja batik tulis halus berharga selangit dan celana bahan yang potongannya sempurna. Usianya mungkin sudah kepala 6, namun postur tubuhnya masih tegap. Rambutnya yang memutih di beberapa bagian justru menambah auranya yang berwibawa. Ia tidak terburu-buru. Ia berdiri sejenak di samping mobilnya, tatapannya yang tajam menyapu seluruh area pengadilan, sebelum akhirnya terkunci pada satu titik. Jendela ruang mediasi di lantai 2, tempat ia tahu putrinya berada. Tatapan itu, meski dari kejauhan, terasa seperti 2 bilah es yang menusuk langsung ke jantung Ibu Hilda. Pada saat yang bersamaan, pintu penumpang Rolls-Royce Phantom terbuka. Bukan dibukakan oleh sopir, melainkan oleh seorang pria muda yang gagah dan tampan, yang turun dari kursi pengemudi. Angga Wijoyo. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru navy tanpa dasi, kancing teratas kemejanya terbuka,
menampilkan kesan santai namun sangat berkuasa. Ia tidak langsung berjalan ke gedung, melainkan berjalan memutar ke sisi lain mobil, ke pintu penumpang belakang, tempat adiknya seharusnya duduk. Ia berdiri di sana, siap, sebagai seorang ksatria yang datang untuk menjemput putrinya. Di belakang mereka, Bapak Hartono, sang pengacara, keluar dari mobil lain sambil membawa koper kulitnya. Wajahnya datar, matanya dingin, siap untuk bertempur dan menghancurkan lawan tanpa ampun. Di dalam ruang mediasi, Bapak Ahmad sang mediator benar-benar kehilangan kata-kata. Ia telah menangani ratusan kasus perceraian, dari yang paling dramatis hingga yang paling menyedihkan. Tapi ia belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Ini bukan lagi mediasi. Ini terasa seperti adegan dari sebuah film tentang perebutan kekuasaan. Ia menatap Diana, wanita yang 5 menit lalu ia kasihani karena datang sendirian. Dan kini ia sadar, wanita itu tidak pernah sendirian. Ia adalah pusat dari semua kekuatan yang sedang berkumpul di luar. Bapak Suryo dan Angga mulai berjalan menuju pintu masuk utama. Langkah mereka tidak cepat. Tapi setiap langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Semua orang yang berada di lobi secara refleks menyingkir, memberikan jalan seolah menyambut seorang raja dan pangeran. Keheningan yang tegang menyelimuti seluruh gedung. Pintu ruang mediasi terbuka tanpa diketuk. Angga masuk terlebih dahulu. Ia tidak melirik mediator atau keluarga Bayu. Matanya langsung tertuju pada Diana. Ia berjalan lurus ke arah adiknya, melewati meja, dan meletakkan tangannya yang hangat di bahu Diana yang tertutup ke meja kusam. Sebuah gestur perlindungan yang sederhana namun begitu kuat. "Kami datang menjemputmu, Di," bisiknya pelan, hanya cukup untuk didengar Diana. Lalu, ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah Bayu. Tatapannya dingin dan penuh penghinaan. "Anda," katanya, "tidak lagi menggunakan panggilan, Mas, atau nama, hanya Anda, dan keluarga Anda, akan berurusan dengan pengacara kami." Bapak Suryo masuk setelahnya, diikuti oleh Bapak Hartono. Kehadiran Bapak Suryo membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat dan menyesakan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Ibu Hilda. Bagi Ibu Hilda, momen itu adalah neraka. Dunianya benar-benar hancur. Pria yang berdiri di hadapannya adalah Bapak Suryo, salah satu konglomerat paling berpengaruh di negeri ini. Wajah yang sering ia lihat di majalah bisnis dengan penuh kekaguman dan iri. Dan pria ini adalah ayah dari menantunya. Ayah dari Diana. Wanita muda yang selama 3 tahun ini ia caci maki sebagai perempuan miskin, gadis kampung tak berguna, dan benalu keluarga. Otaknya berputar kencang, mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Setiap hinaan yang pernah ia lontarkan kembali terngiang di telinganya. Kini terdengar seperti vonis mati. Setiap perintah, setiap bentakan, setiap piring kotor yang ia suruh Diana cuci, semua itu kini terasa seperti dosa tak terampuni yang ia lakukan pada seorang putri raja. Kesempatan emas yang telah ia sia-siakan. Musuh besar yang telah ia ciptakan karena ketamakannya sendiri. Semua kekayaan yang ia impikan ada di depan matanya selama ini, dalam wujud menantunya yang sederhana, dan ia malah menginjak-injaknya. Rasa syok, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa bercampur menjadi satu, menyerang sistem sarafnya secara brutal. Tatapan dingin Bapak Suryo terasa seperti tatapan seorang algojo. Pemandangan mobil-mobil mewah di luar, sosok Angga yang melindungi Diana, kehadiran pengacara hiu itu, semuanya berputar di dalam kepalanya. Ia merasakan kepalanya menjadi ringan. Suara di sekitarnya mulai meredup, berganti dengan dengungan keras di telinganya. Pandangannya kabur. Wajah Bapak Suryo yang murka seolah membesar memenuhi penglihatannya. Ia mencengkeram dadanya yang terasa sakit. Tidak, tidak mungkin. Desisnya untuk yang terakhir kali. Lalu, matanya memutar ke atas, menunjukkan bagian putihnya. Kekuatan di kakinya hilang. Tubuhnya yang gempal itu ambruk ke samping, jatuh dari kursi dengan suara gedebuk yang keras.
tergeletak tak sadarkan diri di lantai dingin ruang mediasi. "Mama!" pekik Rani histeris. Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Bayu tersentak dari kelumpuhannya, menatap ibunya yang pingsan dengan panik. "Bu! Ibu!" Ia berjongkok, mencoba mengguncang-guncang tubuh ibunya, tapi tidak ada reaksi. Di tengah kekacauan itu, Diana bangkit dari kursinya, dibantu oleh Angga. Ia melepas kemeja luarnya yang kusam, membiarkannya jatuh ke lantai, dan menampakkan gaun biru malam yang elegan di baliknya. Seolah seekor kupu-kupu yang akhirnya keluar dari kepompongnya yang usang. Ia menatap tubuh mertuanya yang terbaring di lantai. Lalu pada wajah Bayu yang pucat dan ketakutan. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah kekosongan. Pertunjukan telah berakhir. Kekacauan meledak di ruang mediasi yang tadinya tegang. Pekikan histeris Rani memecah keheningan, bercampur dengan suara panik Bapak Ahmad yang berseru memanggil petugas keamanan. 2 orang satpam bergegas masuk. Wajah mereka bingung melihat seorang wanita parubaya tergeletak pingsan di lantai dan pemandangan ganjil dari keluarga superkaya yang berdiri dengan tenang di tengah drama itu. Bayu, yang akhirnya tersadar dari kelumpuhannya, berlutut di samping ibunya, mengguncang-guncang bahunya dengan kasar. "Bu! Bangun! Bu! Ibu kenapa?" teriaknya. Suaranya syarat dengan kepanikan. Di tengah pusaran kekacauan itu, kelompok keluarga Wijoyo adalah pusat ketenangan. Mereka seperti batu karang yang kokoh di tengah badai. Angga tidak membiarkan Diana melihat pemandangan menyedihkan itu lebih lama. Dengan satu tangan masih di bahu adiknya, ia memutar tubuh Diana dengan lembut, melindunginya dari pemandangan mantan mertuanya yang tergeletak tak berdaya. "Ayo, kita pergi dari sini," bisik Angga. Bapak Suryo hanya melirik sekilas ke arah Ibu Hilda dengan tatapan dingin yang tak terbaca, sebelum akhirnya membuang muka seolah melihat sesuatu yang tidak penting. Ia memberi isyarat kepada Bapak Hartono. Sang pengacara langsung paham. Ia melangkah maju mendekati Bapak Ahmad yang sedang sibuk menelepon ambulans. "Pak Ahmad," kata Bapak Hartono dengan suara yang tenang namun tegas, memotong hiruk-pikuk di sekitarnya. "Seperti yang bisa Bapak lihat, mediasi ini jelas gagal total. Klien kami, Ibu Anindita Wijoyo, akan melanjutkan proses perceraian ini ke tahap selanjutnya secepat mungkin. Semua tuntutan dan berkas akan kami kirimkan ke kantor Bapak besok pagi. Selamat siang." Setelah menyampaikan itu, Bapak Hartono berbalik dan bergabung dengan Bapak Suryo, bersiap mengawal Diana keluar. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan yang solid, meninggalkan keluarga Bayu yang masih kalut dalam drama mereka sendiri. Saat mereka melangkah keluar dari ruang mediasi, Bayu melihat mereka pergi. Melihat Diana, yang kini tampak begitu agung dan tak terjangkau, akan menghilang dari hidupnya selamanya. Kepanikan yang berbeda, yang lebih dalam dari sekadar melihat ibunya pingsan, mencengkeram hatinya. Ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dengan gerakan impulsif, ia bangkit dan berlari mengejar mereka, mengabaikan teriakan Rani yang memanggil namanya. Ia berhasil menyusul mereka di koridor yang sepi. "Diana!" panggilnya. Suaranya putus asa. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraih lengan Diana. "Tunggu! Kumohon, tunggu!" Angga langsung bergerak, menempatkan dirinya di antara Bayu dan Diana, menjadi tameng hidup bagi adiknya. Tatapannya begitu tajam hingga membuat Bayu refleks menarik kembali tangannya. "Sayang," kata Bayu, sebuah panggilan mesra yang kini terdengar begitu janggal dan menyedihkan. "Maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku tidak tahu. Sungguh, aku bersumpah aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau saja aku tahu." Kalimatnya terputus. Karena Diana, yang tadinya diam, kini berhenti berjalan. Ia berbalik perlahan. Ia menatap lurus ke mata Bayu, dan untuk pertama kalinya hari itu, Bayu melihat sebuah emosi di mata mantan istrinya. Bukan cinta, bukan benci, melainkan kekecewaan yang begitu dalam, begitu dingin,
hingga terasa lebih menyakitkan daripada amarah. "Jangan panggil aku dengan sebutan itu," kata Diana. Suaranya rendah namun setiap katanya tajam seperti serpihan kaca. Panggilan itu sudah kehilangan maknanya sejak lama. Ia melangkah maju satu langkah, membuat Angga sedikit menyingkir tapi tetap siaga di sampingnya. "Kamu tidak tahu siapa aku?" tanyanya. Sebuah senyum tipis yang getir tersungging di bibirnya. "3 tahun, Bayu. Selama 3 tahun aku menjadi istrimu, tidur di sampingmu, memasak untukmu, mencuci pakaianmu. 3 tahun aku hidup di bawah atap rumahmu, menelan hinaan ibumu dan adikmu setiap hari. Dan selama 3 tahun itu, kamu tidak pernah sekalipun mencoba untuk benar-benar mengenalku." Air mata mulai menggenang di mata Bayu. Air mata penyesalan yang egois. "Aku salah, Di. Aku tahu aku salah." "Kesalahanmu bukan karena kamu tidak tahu kalau ayahku adalah Suryo Wijoyo," potong Diana. Suaranya sedikit bergetar karena emosi yang ia tahan. "Kesalahanmu adalah kamu tidak pernah melihatku sebagai manusia yang pantas dihargai. Kamu tidak perlu tahu aku kaya untuk bisa membelaku saat aku dipermalukan. Kamu tidak perlu tahu aku punya koneksi untuk bisa bersikap adil padaku. Kamu hanya perlu punya hati nurani, Bayu. Dan ternyata, kamu tidak memilikinya. Kamu gagal sebagai suami, bukan karena aku putri seorang konglomerat, tapi karena kamu adalah pria yang lemah dan tidak punya pendirian." Setiap kata yang diucapkan Diana adalah sebuah tamparan keras bagi Bayu. Ia ingin membantah, tapi tidak ada satupun kata yang bisa keluar. Semua yang dikatakan Diana adalah kebenaran yang telanjang. Angga maju selangkah, menatap Bayu dengan pandangan yang menusuk. "Dengar," desisnya pelan. Suaranya mengandung ancaman yang tak terucap. "Ini peringatan pertama dan terakhir. Sentuh adik saya lagi, atau bahkan mencoba menghubunginya dengan cara apapun, dan saya pastikan pengacara kami akan membuat hidup Anda lebih sulit dari yang bisa Anda bayangkan. Jauhi dia. Jauhi keluarga kami." Setelah itu, Angga dengan lembut memegang lengan Diana dan menuntunnya pergi. Bapak Suryo, yang sedari tadi hanya dia mengamati, memberikan satu tatapan terakhir pada Bayu, tatapan yang penuh dengan rasa jijik, sebelum akhirnya berbalik dan menyusul anak-anaknya. Bayu hanya bisa berdiri mematung di tengah koridor. Kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Ia melihat punggung mereka bertiga berjalan menjauh. Sebuah formasi keluarga yang kokoh dan tak tertembus. Ia melihat mereka keluar dari gedung pengadilan, di mana para sopir sudah membukakan pintu mobil untuk mereka. Ia melihat Diana masuk ke dalam Rolls-Royce biru malam itu, menghilang di balik kaca gelapnya yang mewah. Satu persatu, parade mobil-mobil mahal itu mulai bergerak, meninggalkan pelataran parkir pengadilan, meninggalkan Bayu sendirian dalam keheningan yang memekakan telinga, hanya ditemani oleh gema penyesalannya yang datang terlambat. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara sirene ambulans yang mendekat, datang untuk menjemput sisa-sisa dunianya yang telah hancur. 6 bulan berlalu sejak hari yang mengguncang pengadilan agama itu. 6 bulan yang terasa seperti seumur hidup. Bagi Diana, itu adalah periode kelahiran kembali. Bagi keluarga Bayu, itu adalah awal dari kejatuhan yang panjang dan menyakitkan. Diana tidak lagi tinggal di rumah ayahnya yang megah. Ia kini menempati sebuah gria tawang, penthouse, mewah di jantung kota, sebuah hadiah, selamat datang kembali, dari ayahnya. Dari balkon apartemennya yang luas, ia bisa melihat kerlip lampu kota yang membentang seperti permadani bintang di bawah kakinya. Ini adalah istananya sendiri, dibangun di atas pondasi kekuatan dan kemandirian. Ia tidak lagi menjadi wanita rumah tangga yang terkurung. Bapak Suryo memberinya kepercayaan untuk memimpin yayasan sosial milik keluarga Wijoyo, sebuah organisasi besar yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Pekerjaan itu membangkitkan kembali semangat dan kecerdasan Diana yang selama ini terpendam. Ia bukan lagi Diana yang pemalu dan penakut. Ia adalah Anindita Wijoyo, seorang direktur yang dihormati, yang memimpin rapat dengan percaya diri, yang berbicara di depan umum dengan kefasihan yang memukau,
dan yang idenya selalu cemerlang. Penampilannya pun berubah. Ia memotong rambutnya sebahu, memberinya tampilan yang lebih segar dan profesional. Pakaiannya kini adalah setelan kerja yang elegan, gaun-gaun berkelas, dan perhiasan sederhana namun asli yang menonjolkan kecantikannya. Namun perubahan terbesar ada di matanya. Matanya kini bersinar dengan cahaya kehidupan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang tulus. Senyumnya tidak lagi tipis dan dipaksakan, tapi lebar dan lepas. Malam itu, ia sedang makan malam bersama ayah dan kakaknya di sebuah restoran fine dining. Suasana mereka hangat dan penuh tawa. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan meja makan di rumah Ibu Hilda yang selalu terasa seperti medan perang. Proyek sekolah apung di Indonesia Timur itu luar biasa. Ayah bangga sekali padamu, kata Bapak Suryo sambil tersenyum. Itu semua juga berkat dukungan ayah dan Kak Angga, jawab Diana tulus. Omong-omong soal dukungan, Angga menimpali dengan senyum jahil. Kemarin juniornya Pak Hartono ada meneleponku. Katanya mau mengajak Direktur Yayasan Wijoyo makan siang untuk membahas kemungkinan kerjasama. Tapi entah kenapa, aku merasa dia lebih tertarik pada direkturnya daripada kerjasamanya. Pipi Diana sedikit merona. Ia ingat pengacara muda yang tampan dan cerdas itu. Kakak jangan mulai, deh, katanya sambil tertawa. Ia belum siap untuk memulai hubungan baru, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pemikiran tentang itu tidak lagi terasa menakutkan. Hatinya sudah mulai sembuh, dan ia tahu, suatu saat nanti, ia akan siap untuk kembali membuka diri. Di belahan kota yang lain, di sebuah rumah kecil yang kini terasa suram dan sesak, pemandangan yang sangat berbeda terjadi. Berita tentang perceraian Bayu dan identitas asli Diana menyebar seperti api di lingkungan mereka, menjadi bahan gosip terpanas selama berbulan-bulan. Bayu kehilangan pekerjaannya. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang pria yang terkenal karena menyia-nyiakan putri konglomerat. Reputasinya hancur lebur. Ibu Hilda, setelah pulih dari pingsannya, tidak pernah lagi menjadi wanita yang sama. Arogansinya hilang, digantikan oleh kepahitan dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Ia lebih banyak diam, sering melamun, dan kesehatannya terus menurun. Setiap kali melihat barang mewah di televisi, ia akan menangis, teringat pada semua kemewahan yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Rani adalah yang paling menderita secara sosial. Teman-temannya menjauh. Ia tidak lagi bisa pamer di media sosial. Setiap postingannya justru dibanjiri oleh komentar-komentar yang mencibir dan menghinanya sebagai ipar yang tidak tahu diri. Ia terpaksa menonaktifkan semua akunnya, kehilangan satu-satunya panggung dalam hidupnya. Malam itu, Bayu sedang duduk sendirian di sebuah warung kopi murah di pinggir jalan, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Diana saat mereka masih pacaran. Ironis, ia membuka ponselnya yang layarnya sudah sedikit retak, dan jarinya secara otomatis membuka sebuah portal berita bisnis. Di halaman utama, terpampang sebuah foto besar. Anindita Wijoyo sedang tersenyum cerah sambil menerima sebuah penghargaan untuk yayasannya. Di foto itu, Diana tampak begitu bersinar, begitu kuat, begitu bahagia. Ia terlihat seperti seorang ratu. Bayu menatap foto itu lama sekali. Rasa sesak yang menyakitkan memenuhi dadanya. Ia melihat semua yang telah ia hilangkan. Bukan uangnya, bukan statusnya, tapi wanita itu sendiri. Wanita baik hati yang tulus mencintainya apa adanya, yang telah ia sia-siakan dengan kebodohannya sendiri. Ia mematikan layar ponselnya. Di pantulan layar yang gelap, ia melihat wajahnya sendiri. Seorang pria yang kalah, yang lelah, yang masa depannya suram. Sementara itu, jauh di atas sana, di istananya di langit, Diana menyesap tehnya di balkon, menatap masa depan yang cerah dan tak terbatas. Ia telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang. Ia bebas. Ia utuh. Dan ia bahagia. Lembaran barunya telah benar-benar dimulai. 2 tahun telah berlalu sejak hari perceraian itu. Bagi Diana,
2 tahun itu terasa seperti sebuah era baru yang penuh cahaya. Yayasan Wijoyo di bawah kepemimpinannya berkembang pesat. Namanya kini dikenal luas sebagai seorang filantropis muda yang cerdas dan berdedikasi. Ia telah menemukan ritme hidupnya, sebuah keseimbangan yang sehat antara pekerjaan yang memuaskan, waktu berkualitas bersama keluarga yang ia cintai, dan kedamaian batin yang sudah lama tidak ia rasakan. Luka dari masa lalunya tidak sepenuhnya hilang, tapi kini ia lebih seperti bekas luka yang samar, sebuah pengingat tentang seberapa kuat ia telah menjadi, bukan lagi sebuah luka menganga yang menyakitkan. Sore itu, Diana sedang duduk di sebuah kafe yang terletak di dalam sebuah pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota. Ia sedang menunggu klien untuk sebuah pertemuan santai. Dengan setelan blazer putih gading dan rambut yang ditata rapi, ia memancarkan aura kepercayaan diri yang tenang. Sambil menunggu, ia menyeruput tehnya dan membalas beberapa email melalui tabletnya. Saat itulah ia merasakan sepasang mata memperhatikannya. Ini bukan hal aneh baginya. Sebagai figur publik, ia sudah terbiasa dengan tatapan orang. Namun, tatapan kali ini terasa berbeda. Ada intensitas yang ganjil di dalamnya. Ia mengangkat kepalanya perlahan, matanya menyapu sekeliling kafe, dan kemudian matanya terkunci pada sesosok pelayan yang sedang berdiri kaku di dekat pilar, memegang nampan dengan tangan yang gemetar. Diana butuh beberapa detik untuk mengenali sosok itu. Pelayan itu tampak kurus, wajahnya pucat dan lelah, rambutnya diikat cepol seadanya. Seragam pelayannya yang berwarna coklat tampak sedikit kebesaran di tubuhnya. Tidak ada lagi blus satin, tidak ada lagi riasan tebal, tidak ada lagi tatapan angkuh. Yang ada hanya seorang wanita muda yang tampak kalah oleh kehidupan. Itu adalah Rani. Jantung Diana berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut atau marah, tapi karena keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan salah satu dari mereka lagi, apalagi dalam kondisi seperti ini. Rani, yang melihat Diana telah mengenalinya, tampak semakin panik. Ia dengan cepat berbalik, seolah ingin melarikan diri dan bersembunyi di dapur. Namun, sesuatu dalam diri Diana menahannya. Ia melihat keputusasaan di mata Rani, sebuah kerapuhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada Rani untuk mendekat. Rani ragu sejenak. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan takut. Tapi akhirnya, dengan langkah yang berat, ia berjalan menuju meja Diana. Mbak Diana," sapanya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Ia tidak berani menatap mata Diana. Pandangannya terpaku pada nampan kosong di tangannya. "Rani," jawab Diana, suaranya netral. "Kamu kerja di sini?" Rani mengangguk cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Iya, Mbak. Sudah hampir setahun." Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Diana bisa melihat betapa sulitnya kehidupan bagi mantan adik iparnya itu. Kuku-kukunya tidak lagi terawat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan bahunya tampak melengkung ke bawah, menanggung beban yang berat. Akhirnya, seolah tidak sanggup lagi menahannya, Rani memberanikan diri untuk menatap Diana. Air matanya mulai menetes. "Mbak, saya minta maaf," isaknya. "Saya tahu saya jahat sekali sama Mbak dulu. Saya dan Ibu, kami salah besar. Kalau saja kami tahu. Kalau saja kalian tahu aku kaya." Potong Diana, bukan dengan nada menuduh, tapi dengan nada bertanya yang tenang. Rani tersentak, lalu menunduk lagi. Tangisnya semakin menjadi. "Iya, akunya dengan jujur. Tapi bukan cuma itu. Kami benar-benar menyesal, Mbak. Hidup kami hancur setelah Mbak pergi." Rani kemudian menceritakan semuanya dengan suara yang terbata-bata. Tentang ibunya yang sakit-sakitan, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Ibu Hilda menjadi pendiam, sering menangis sendiri, dan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. "Mas Bayu," katanya, "tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Ia bekerja serabutan, menjadi supir ojek online,
kuli angkut, apa saja yang bisa menghasilkan sedikit uang. Rumah mereka yang dulu terasa penuh dengan kesombongan, kini terasa penuh dengan keputusasaan. Mas Bayu sering mengurung diri di kamar. Mbak, melihat berita tentang Mbak di ponselnya. Dia benar-benar hancur. Lanjut Rani. Kami kesulitan sekali, Mbak. Untuk biaya berobat ibu saja susah. Saya mohon, Mbak, kalau Mbak Diana bisa bantu sedikit saja. Tolong kami. Permintaan itu. Pada akhirnya, semua kembali pada permintaan. Diana menatap Rani yang kini menangis terseduh-seduh di hadapannya. Diana yang lama mungkin akan merasakan kemarahan atau mungkin kepuasan dendam. Tapi Diana yang sekarang hanya merasakan rasa kasihan yang hampa. Ia kasihan bukan pada nasib mereka, tapi pada jiwa mereka yang miskin, yang bahkan setelah semua ini, masih melihatnya sebagai solusi finansial, bukan sebagai manusia yang pernah mereka sakiti. Dengan gerakan yang tenang, Diana membuka dompetnya. Ia tidak menghitung, ia hanya mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, jumlah yang cukup signifikan, dan meletakkannya di atas meja. Ini, ambillah, kata Diana pelan. Tapi dengarkan aku baik-baik. Rani, anggap ini sedekah. Ini bukan dari mantan kakak iparmu. Ini dari seorang manusia kepada manusia lain yang sedang kesusahan. Setelah ini, Diana menatap lurus ke mata Rani yang basah. Jangan pernah lagi mencari aku, atau ayahku, atau kakakku. Jangan pernah hubungi kami lagi untuk alasan apapun. Hutang kita, dendam kita, masa lalu kita, anggap semuanya sudah lunas hari ini. Mulailah hidup kalian sendiri, dan biarkan aku melanjutkan hidupku. Rani menatap uang itu, lalu menatap Diana. Ada rasa terima kasih, tapi lebih banyak lagi rasa malu yang membakar wajahnya. Ia mengangguk cepat, mengambil uang itu dengan tangan gemetar, lalu berbalik dan berlari menuju dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Klien Diana tiba beberapa saat kemudian, tidak menyadari drama kecil yang baru saja terjadi. Diana menyambutnya dengan senyum profesional, dan pertemuan berjalan lancar. Namun setelah kliennya pergi, Diana duduk sendirian untuk beberapa saat, menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Pertemuan tadi tidak merusak harinya. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran. Ia sadar bahwa ia benar-benar telah bebas. Gema dari masa lalu itu memang datang, tapi suara itu terdengar begitu jauh dan lemah, tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggunya. Ia akhirnya berada di tempat di mana ia bisa melihat penderitaan orang yang pernah menyakitinya, dan hanya merasakan kedamaian di dalam hatinya sendiri. 1 tahun setelah pertemuan tak terduga di kafe itu, sebuah perayaan akbar digelar di taman belakang kediaman keluarga Wijoyo yang luasnya seperti sebuah taman kota kecil. Ratusan tamu undangan dengan pakaian terbaik mereka berkumpul di bawah langit senja yang cerah. Alunan musik orkestra yang lembut mengalun, berpadu dengan tawa dan percakapan yang hangat. Ini bukan perayaan bisnis. Ini adalah sebuah perayaan cinta. Ini adalah hari pernikahan Anindita Wijoyo. Pria yang berdiri di sampingnya di bawah lengkungan bunga mawar putih adalah Reza, pria yang dulu dikenal Diana sebagai juniornya Bapak Hartono. Hubungan mereka berawal dari pertemuan kerja, lalu makan siang bisnis, yang kemudian berubah menjadi obrolan santai tentang buku dan film, dan akhirnya bersemi menjadi sebuah cinta yang dewasa dan tenang. Reza jatuh cinta pada Anindita Wijoyo yang ia kenal sekarang. Wanita yang kuat, cerdas, mandiri, namun juga memiliki hati yang lembut dan penuh empati. Ia mencintai Diana bukan, meskipun ia kuat, tapi karena ia kuat. Dan bagi Diana, Reza adalah pelabuhan yang aman, tempat di mana ia tidak perlu menyembunyikan sinarnya, justru didorong untuk bersinar lebih terang lagi. Pernikahan ini adalah antitesis dari pernikahannya yang pertama. Jika yang pertama dilangsungkan dengan sederhana karena sebuah rahasia, yang ini dirayakan dengan megah karena sebuah kebenaran. Diana mengenakan gaun pengantin rancangan desainer ternama,
Sebuah karya seni yang anggun dan memancarkan kemewahan yang bersahaja. Wajahnya dirias tipis, menonjolkan kebahagiaan tulus yang terpancar dari matanya. Saat tiba waktunya mengucapkan janji pernikahan, Reza menggenggam tangan Diana dengan erat, menatapnya dengan penuh cinta. "Diana," mulainya, suaranya mantap. "Aku tidak bisa berjanji hidup kita akan selalu mudah. Tapi aku berjanji akan selalu berjalan di sampingmu, bukan di depan atau di belakangmu. Aku berjanji akan selalu menjadi alasanmu tertawa, dan menjadi sandaran saat kamu lelah. Aku mengagumi kekuatanmu, dan aku berjanji akan selalu menjadi rumah di mana kekuatan itu bisa beristirahat dan memulihkan diri. Aku mencintaimu, apa adanya dirimu." Air mata haru membasahi pipi Diana saat gilirannya tiba. Ia menatap Reza, lalu pada ayah dan kakaknya yang menatapnya dengan bangga dari barisan depan. "Reza," katanya, suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Aku pernah belajar dengan cara yang sulit bahwa cinta yang salah bisa membuatmu merasa kecil dan tak berharga. Tapi bersamamu, aku belajar bahwa cinta sejati justru memberimu sayap, memberimu ruang untuk terbang setinggi-tingginya. Kau datang di saat aku sudah utuh. Dan kau mencintaiku karena keutuhanku itu. Kau tidak mencoba meredupkan cahayaku. Sebaliknya, kau memberiku seluruh galaksi untuk bersinar. Karena itu, aku berjanji untuk menjadi pasangan yang setara, sahabat terbaikmu, dan pendukung terbesarmu. Aku mencintaimu, hari ini dan selamanya." Tepuk tangan meriah membahana di seluruh taman saat mereka resmi dinyatakan sebagai suami istri. Bapak Suryo, yang biasanya begitu tegar dan berwibawa, tidak bisa menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Dalam pidatonya saat resepsi, suaranya terdengar tebal karena haru. "Melihat putriku berdiri di sana hari ini, dengan senyum yang begitu tulus dan mata yang bersinar penuh kebahagiaan, adalah kekayaan terbesar yang pernah saya miliki," katanya, menatap Diana dan Reza. "Dulu, aku pernah khawatir saat ia ingin mencari cinta dengan caranya sendiri. Tapi hari ini aku sadar, perjalanannya yang sulit itu telah menempanya menjadi berlian yang paling kuat. Reza, selamat datang di keluarga kami. Tolong jangan jaga putri saya, tapi berdirilah di sampingnya, karena ia lebih dari mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Dan bersama-sama, jagalah kebahagiaan kalian." Malam itu, setelah para tamu mulai berdansa dan menikmati pesta, Diana dan Reza berdiri berdua di sudut taman yang sedikit menjauh dari keramaian. Mereka menatap pemandangan di depan mereka. Keluarga yang tertawa, sahabat yang menari, dan cahaya lampu yang berkelip seperti kunang-kunang. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Tidak ada lagi gema kepahitan. Reza melingkarkan lengannya di pinggang Diana. "Bahagia?" bisiknya. Diana menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, menatap istana keluarganya yang bermandikan cahaya, yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya.